Ya. Ini nggak dijurusin ngomongnya nih, ya ngomongnya jadi ngimpi ihtilam atau ini nyelam. Bukan, ihtilam yaitu ngimpi bagi laki-laki. Walaupun dia belum sampai umurnya 5, itu ada 3 tandanya. Yang pertama umur 15 tahun, yang kedua bagi laki-laki dia ngimpi ihtilam. Ngimpi basah itu bagi laki-laki, maka dia balik. Wal unsa li tis'i sinina wal haid fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Jadi yang kedua itu ihtilam baik laki-laki maupun perempuan li tis'i sinina pada usia 9 tahun. Ya. Jadi semua nggak dapat, tahu-tahu ntar di umur 15, nah itu tanda balighnya. Nah, 2 tuh kalau nggak 15 tahun atau dapat ngimpi ihtilam. Salah satu dari itu. Wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Dan bagi perempuan dapat haid apabila pas masuk umur 9 tahun. Kalau 9 tahun belum dapat haid, dapatnya 10 tahun. Nah, di situ dia balik. Di 10 tahun nggak dapat, dapatnya di 15 lah. Berarti udah pokok cirinya 3 tadi. Ya, sempurna umurnya 15 tahun atau dia ngimpi ihtilam, ya, laki-laki atau yang perempuan dapat haid gitu. Nah, saya nggak pakai nanya lagi dah, tinggal ngeraba. Umur 15 udah. Syarat pertama udah masuk tandanya tuh, tanda alamat pertama. Yang kedua, ngimpi mungkin udah kali diudak-udak setan, udah. Yang ketiga perempuan dapat haid enggak? Haid iya, masuk kagak kalau sama kelinci aja haid. Ya. Nah, kalau udah itu 3 tadi, maka dia balik. Begitu balik jatuh mukallaf, maka detik itu dan seterusnya apabila meninggalkan kewajiban Allah, dia terhitung dosanya. Ibarat argo itu sudah mulai jalan, terhitung sampai ajalnya menjemput. Nah, makanya nih jangan lengah nih. Bagi yang sudah balik, ya udah terhitung tuh, kebaikannya terhitung, keburukannya sampai ajalnya menjemput. Nah, itu tanda-tanda balik bagi seseorang baik laki maupun perempuan. Nah, nanti apabila orang laki dapat ngimpi, cara mandinya gimana? Ada di ilmu fikih. Kalau mandinya nggak rapi, maka sholatnya tidak sah. Kalau mandinya nggak rapi, megang Quran haram. Kalau mandinya nggak rapi, masuk musola haram. Nah, makanya semua itu diatur di dalam ilmu fikih. Begitu juga yang perempuan kalau dapat haid, cara mandinya gimana, niatnya gimana. Kalau nggak rapi, baca Qurannya nggak sah, sholatnya nggak sah, masuk masjid dosa, bahkan tawaf pun dilarang bagi orang yang haid. Nah, makanya ini kudu diperhatikan. Nah, ini pembukaan belajaran tentang ilmu fikih. Semua sepakat nih yang hadir. Kalau saya tanya udah balik kan semua? Udah balik belum? Oh, kalau ini mah jungkir balik ini mah dia. Udah balik ya? Kalau udah balik berarti punya kesadaran bahwa saya kena kewajiban, yaitu tapi sebelum beribadah saya punya kewajiban yang namanya nuntut karena tanpa ilmu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai nanti udah punya istri ngaji malah males.
Jadi ukurannya ngajinya ya timbang baca Quran doang cukup lah, jangan. Yang namanya ngaji itu nggak ada batas usia dan nggak ada batas, wah kayaknya udah cukup saya nih ilmu saya, nggak bisa, karena tidak ada batasnya. Maka kewajibannya terus dia harus belajar, dan belajar pun pakai adab ya, gitu ya. Karena kalau nggak ada adabnya, belajar ngobrol mulu, ilmunya nggak barokah dan nggak akan masuk, gitu ya. Makanya iblis tuh godanya di tempat mana aja tuh, di tempat-tempat lagi belajar ilmu pengetahuan ada aja ngobrolnya, bercandanya, akhirnya ilmunya tidak masuk. Jadi tempatkan posisi, waktu saya belajar yang betul, waktu saya bercanda, nanti setelahnya antar kalau waktu main silahkan. Jadi bisa dibeda-bedain ya, karena ilmu fikih penting, karena sahnya orang di dalam beribadah diatur di dalam ilmu fikih. Nah sekarang sudah mengetahui, menyadari bahwa semua yang hadir sudah akil balik, dan alhamdulillah kita bukan hanya balik tapi akil. Tahu akil nggak? Ada akalnya. Kalau balik doang orang nggak wajib apabila akalnya tidak ada. Cuma udah balik nih, maaf, orang yang nggak waras tuh yang lagi di jalanan, yang nggak pakai baju, yang telanjang, umurnya 30, 40, dia udah balik belum? Tapi akalnya ada nggak? Nah itu orang gila, maka dia tidak wajib. Dia tidak wajib apalagi nuntut ilmu. Nah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala orang yang ada akalnya dan balik. Makanya beruntung nih, bersyukur, alhamdulillah saya dikasih akal. Jangan disalahgunain, jangan dibawa ke yang nggak baik. Kalau Allah ambil akalnya nih ya, kerjaannya kan main PM, main game mulu nih. Akalnya dibuat main game mulu. Itu kalau Allah ambil itu akalnya, waduh, bahaya. Maka Allah kasih akal, pergunakan, ya silakan, jangan terlalu berlebihan ya. Jadi jangan dibuang sia-sia waktunya, jangan dibuang sia-sia. Nah Allah kasih akal, maka banyakin alhamdulillah, bersyukur ya. Bagus saya nggak jadi dia, coba kalau jadi dia nyengir terus di pinggir jalan gitu. Nah makanya bersyukur pada Allah Ta'ala, kita sekarang semuanya sudah balik dan berakal. Maka harus sadar, wah saya balik berakal, berarti saya wajib belajar, setelah itu wajib menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah kembali lagi, jadi tanda alamat orang balik itu diantaranya ada genap usianya mencukupi 15 tahun hitungan Hijri yang pertama itu. Yang kedua dia ngimpi ya. Yang ketiga perempuannya haid. Nah itu diantara tiga ini mana gitu. Lebih duluan haid berarti udah balik. Lebih duluan ngimpi berarti udah balik. Itu tandanya. Nah kalau sekarang kan yang hadir udah komplit tiga-tiganya, 15 juga udah lewat, ngimpi juga sering nih bocah gitu ya, head juga sering tiap bulan. Kalau perempuan kan tiap bulan head, karena darah kotornya harus dibuang. Nah ini pembukaan pengajian daripada fikih. Nah insyaallah di minggu yang akan datang masuk tata cara yang berikutnya, seperti kayak istinja, ambil wudhu, mandi hadas ya, itu harus dipelajari supaya salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengurangi daripada akhlak. Karena pertama, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, tidak diutus Nabi kita Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan jadi akhlak dulu baru pengetahuan. Kalau ada akhlaknya, pengetahuannya insyaallah barokah. Tapi ada ilmunya, ada pengetahuannya, akhlaknya kagak, sama dengan iblis. Iblis ilmunya banyak tapi akhlaknya
dikeluarin sama Allah dari sorga. Kita ilmunya kagak, akhlak juga kah pengen masuk terbalik ya. Nah, mulai sekarang pesan saya yang rajin ngajinya, karena kita masuk pelajaran ilmu fikih. Jadi sempatkan setiap seminggu sekali, jangan sampai bolong gitu ya, karena nanti mungkin ada penjelasan yang penting di dalam beribadah. Makanya sempatkan, niatkan, ya Allah, saya seminggu sekali harus hadir belajar ilmu fikih. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua. Allah berikan manfaat buat kita semua dalam mempelajari pengetahuan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadana Allah ya kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.